Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami akan menyampaikan materi teknis pelaksanaan program Indonesia Pintar di Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan di seluruh Indonesia. Langsung saja kita bahwa regulasi terkait dengan program Indonesia Pintar Permendikbud nomor 10 tahun 2020 dan tahun ini, tahun 2021, kami telah menyusun Peraturan Sekretaris Jenderal Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar nomor 7 tahun 2021 yang terbaru, di mana Bapak dan Ibu bisa mendapatkan dokumen tersebut di link kami jdih.kemdikbud.go.id. Pertanyaan yang paling sering ditanyakan ke kami adalah siapa sebenarnya penerima program Indonesia Pintar? Untuk penerima program Indonesia Pintar terbagi menjadi dua kategori sebagaimana di layar. Yang kategori pertama adalah siswa dari keluarga miskin, rentan miskin yang tercatat di DTKS pada desil 1 sampai 4. Kemudian kategori kedua adalah siswa dari keluarga miskin, rentan miskin yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan dan pemangku kepentingan. Untuk DTKS sendiri, DTKS merupakan data terpadu kesejahteraan sosial yang memuat 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah yang berada pada desil 1 sampai dengan 4. Kalau seluruh keluarga di Indonesia ini dibagi menjadi 10 atau desi, itu kita bisa melihat yang terbawah dari mulai desil 1, yaitu yang sangat miskin, kemudian desil 2, 3, 4, sampai dengan yang rentan miskin, seluruhnya berhak untuk mendapatkan Kartu Indonesia Pintar atau dana program Indonesia Pintar. Kemudian pertanyaannya, apabila siswa dari keluarga miskin, rentan miskin ini tidak tercatat di DTKS, apakah masuk? Ya, dia bisa diusulkan ke dalam kategori yang kedua, tetapi dia tidak masuk ke dalam kategori yang pertama. Kemudian siswa dari keluarga miskin, rentan miskin yang tercatat di DTKS, tetapi desilnya 5, tidak masuk juga ke dalam kategori yang pertama, tetapi bisa diusulkan untuk masuk ke dalam kategori yang kedua untuk bisa ditetapkan sebagai penerima PIP. Kami sebagai pelaksana atau pengelola program Indonesia Pintar di Pusat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 2021 merupakan tahun yang banyak perubahan kebijakan. Yang pertama adalah kebijakan penyaluran dana, yaitu penyaluran dana kepada penerima PIP terbagi menjadi dua jenis SK. Yang pertama adalah SK pemberian PIP, yang kedua adalah SK nominasi penerima PIP. Seluruh penyaluran dana hanya kita lakukan kepada penerima yang sudah memiliki rekening berstatus aktif, sehingga dana dapat langsung kita sampaikan ke rekening siswa atau penerima PIP yang bersangkutan. Kemudian penerima yang belum memiliki rekening aktif akan dimasukkan ke dalam SK nominasi penerima PIP. Sehingga kita mengenal ada dua jenis SK. Yang pertama adalah SK pemberian PIP, yang kedua adalah SK nominasi penerima PIP. Kami ulangi bahwa SK pemberian PIP di dalamnya berisi daftar nama penerima PIP yang telah memiliki rekening berstatus aktif dan akan segera mendapatkan dana PIP. Kemudian SK nominasi penerima PIP berisi daftar nama nominasi penerima PIP yang belum memiliki rekening aktif dan harus disegerakan mengaktifasi rekening sebagaimana daftar nama yang dapat diakses oleh Satuan Pendidikan melalui sistem informasi kami, Sistem Informasi Program Indonesia Pintar atau SIPintar. Bahwa proses aktivasi rekening yang kami harapkan dapat disegerakan dari Satuan Pendidikan dari seluruh siswa penerima nominasi penerima PIP, kami tunggu sampai dengan 30 September 2021. Adapun penyampaian SK, baik SK pemberian PIP maupun SK nominasi penerima PIP, seluruhnya kami upload data siswa penerima tersebut ke sistem kami SIPintar. Sistem SIPintar ini dapat diakses oleh Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan di seluruh Indonesia. Bapak dan Ibu yang ada di Satuan Pendidikan,
agar membantu kami dalam mengkonfirmasi tiap-tiap peserta didik penerima PIP, diharapkan mengunggah foto buku tabungan atau scan gambar buku tabungan pada lembar identitas dan riwayat transaksi pada aplikasi Si Pintar. Kemudian yang ketujuh adalah Bapak dan Ibu yang ada di satuan pendidikan diharapkan juga mengunggah dokumen surat kuasa, yang mana surat kuasa ini merupakan dokumen yang digunakan untuk kepala sekolah atau guru yang diberikan kuasa oleh penerima PIP untuk dapat mengaktifasi rekening ke bank penyalur. Surat kuasa ini Bapak Ibu upload juga ke Si Pintar, ke sistem kami, sehingga kami mendapatkan konfirmasi bahwa pada sekolah-sekolah mana sudah dilaksanakan aktivasi rekening atau pencairan. Sebagaimana tadi disampaikan, kategori 1 adalah peserta didik yang keluarganya tercatat di DTKS. Kemudian kategori 2 adalah siswa penerima atas usulan dari Dinas Pendidikan dan pemangku kepentingan. Dapat dilihat pada slide ini prosentase perbandingan antara DTKS dan non-DTKS. Penerima dari DTKS prosentasenya jauh lebih besar dari penerima berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan dan pemangku kepentingan. Pada 2019 sebesar 77% penerima berdasarkan DTKS dan 72% penerima berdasarkan DTKS di tahun 2020. Pada tiap-tiap jenjangnya pun demikian, lebih besar penerima, lebih atau lebih banyak penerima yang berdasarkan data DTKS. Di sini Bapak Ibu bisa lihat, dan pada tahun 2021 yang saat ini berjalan dan telah kita salurkan ke tiap-tiap rekening siswa, kami baru menyalurkan kepada penerima PIP yang bersumber dari data DTKS, yang mana telah kita padankan dengan data siswa di Dapodik, yang menghasilkan jumlah siswa sebanyak 8.438.095 siswa. Untuk usulan yang ada di kolom paling kanan, yaitu non-DTKS, akan kita buka usulan tersebut pada periode sekitar bulan Agustus, dan kemungkinan Bapak dan Ibu dari Dinas Pendidikan perlu untuk melakukan verifikasi terhadap peserta didik yang diusulkan kepada kami. Karena seluruh peserta didik yang diusulkan kepada kami memang harusnya berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin, tetapi memang luput dari pendataan DTKS. Kemudian selanjutnya kami bisa menetapkan usulan dari Dinas Pendidikan tersebut menjadi penerima PIP pada tahun 2021 ini. Untuk penetapan penerima PIP dari DTKS, setelah kita lakukan pemadanan antara DTKS dengan Dapodik, data tersebut dapat kita tetapkan menjadi penerima PIP pada SK pemberian PIP apabila sudah memiliki rekening aktif, dan bagi yang belum memiliki rekening aktif harus segera mengaktifasi. Kemudian setelah yang bersangkutan atau penerima nominasi penerima PIP tersebut sudah mengaktifasi rekening, barulah kami mengevaluasi sebanyak 3 tahap, dan selanjutnya setelah kita mendapatkan laporan atau kami mendapatkan laporan dari bank penyalur bahwa siswa tersebut, siswa nominasi penerima PIP tersebut telah mengaktifasi rekening, maka barulah dapat kita tetapkan menjadi penerima PIP atau KIP. Demikian juga dengan penetapan penerima PIP dari usulan atau non-DTKS. Seluruh pengusulan dilakukan di sistem kami, Sistem Informasi Program Indonesia Pintar, yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Pemangku Kepentingan. Lalu kaitannya dengan sekolah seperti apa? Nah, sekolah atau satuan pendidikan dalam hal pengusulan ini bisa mencontreng status kelayakan penerima program Indonesia Pintar melalui sistem Dapodik. Jadi satuan pendidikan tidak mengusulkan langsung ke sistem Si Pintar, tetapi cukup menandai layak PIP pada aplikasi Dapodik.
Barulah nanti setelah kami mendapatkan data layak PIP di Dapodik, Dinas Pendidikan dapat mengusulkan kepada kami di Puslapdik dari seluruh yang layak PIP, dan setelah dilakukan verifikasi, maka disampaikan kepada kami di Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan untuk kami validasi kelengkapan datanya. Setelah itu, sebagaimana penetapan penerima DTKS pada alur sebelumnya, kami juga akan memeriksa mana yang sudah memiliki rekening yang berstatus aktif dan mana yang belum memiliki rekening berstatus belum aktif. Kemudian kami akan memilah juga mana yang masuk SK pemberian PIP dan mana yang masuk SK nominasi penerima PIP. Untuk selanjutnya, tiap-tiap peserta didik yang masuk ke dalam SK nominasi penerima PIP harus segera melakukan aktivasi rekening agar dapat ditetapkan menjadi penerima PIP pada SK pemberian PIP. Sebagaimana telah kami lakukan penyaluran dengan angka atau kepada 8.438.95 siswa, capaian kami tersebut pada tahun ini mencapai 47,04%, yang terdiri dari 2.705.908 siswa kelas akhir yang kohort dan sebanyak 5.732.187 siswa yang berasal dari hasil pemadanan DTKS dengan Dapodik. Sehingga Bapak dan Ibu diharapkan segera memeriksa daftar nama penerima PIP yang telah kita salurkan sebanyak 8,4 juta ini melalui Si Pintar. Tiap-tiap satuan pendidikan dapat mengakses ke Si Pintar, dapat login dengan menggunakan login SSO Dapodik. Dari situ, Bapak dan Ibu yang ada di satuan pendidikan dapat melihat daftar nama siswa SD dan siswa SMP mana yang masuk ke dalam 8,4 juta ini. Tentunya ada yang sebagian kelas akhir dan ada juga sebagian yang sebagai hasil pemadanan terbaru 5,7 juta. Nah, berikut adalah rincian capaiannya, di mana yang kita berikan selain dari peserta didik sekolah reguler, terdapat juga peserta didik pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan juga peserta didik dari pendidikan khusus SLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB. Nah, diharapkan dari seluruh peserta didik yang sejumlah 8,4 juta ini segera memanfaatkan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan biaya personil siswa-siswa yang bersangkutan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, yang perlu kita perhatikan di dalam validasi yang kita lakukan ini adalah kelengkapan atau kelogisan dari data peserta didik yang kita terima, yang kita lihat hasil pemadanan. Sebagaimana pada tabel ini Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa sebenarnya jumlah sasaran siswa kelas akhir kohort yang sudah kita salurkan sebenarnya telah kita padankan kepada data siswa kelas akhir Dapodik sejumlah 2,9 juta. Namun setelah proses verifikasi dan validasi, kami hanya mendapatkan data sebanyak 2,7 juta siswa, yang artinya sebanyak kurang lebih 200.000 siswa tersebut tidak dapat kita tetapkan sebagai penerima PIP dikarenakan datanya yang ternyata tidak lengkap atau tidak logis. Kemudian dari jumlah tersebut, kita hanya mengambil peserta didik yang telah memiliki rekening aktif dan memang untuk data kohort siswa kelas akhir ini 100% sudah memiliki rekening pada tahun sebelumnya. Sehingga 100% dari hasil verbal ini kita tetapkan sebagai penerima PIP pada SK pemberian PIP dengan jumlah 2.705.908. Kemudian kita melakukan validasi juga terhadap sasaran penerima dari yang bersumber dari DTKS yang merupakan
pemadanan antara anak-anak di keluarga yang tercatat di DTKS ini dengan data siswa di Dapodik. Sehingga kita mendapatkan data sebanyak 12 juta. 12 juta hasil pemadanan, kemudian setelah melakukan verifikasi validasi kita mendapatkan 8 juta, sekitar 8.700.000 yang mana sebenarnya berkurangnya angka ini karena sudah masuk ke dalam SK kelas akhir yang slide sebelumnya. Dan kemudian setelah kami melakukan pengecekan terhadap rekening yang aktif, maka terdapat 5.732.187 siswa penerima PIP yang kita tetapkan di dalam SK pemberian PIP. Kemudian dari angka tersebut tentunya ada sebagian yang memang belum mempunyai rekening aktif yang kita masukkan ke dalam SK nominasi. Nah, yang masuk ke dalam SK nominasi ini pun ada sebagian yang memang sudah memiliki rekening pada tahun sebelumnya tapi belum sempat diaktifasi, dan sebagian yang memang baru menerima rekening atau rekening baru di tahun 2021 ini. Nah, untuk rekening peserta didik dengan rekening yang sudah ada di tahun 2019 dan belum sempat mengaktifasi, jumlahnya sebanyak 789.538.000. Nah, ini yang harus segera diaktifasi, Bapak Ibu. Kemudian rekening peserta didik dengan rekening baru sebanyak 2.240.927 siswa ini harus juga segera diaktifasi rekeningnya agar bisa segera kami tetapkan sebagai penerima PIP pada SK pemberian PIP. Nah, dari seluruh SK nominasi, yang mana SK nominasi ini sebagaimana tadi dijelaskan bahwa seluruh peserta didik yang tercantum di SK nominasi ini belum mengaktifasi rekening, tentunya belum bisa menerima dana PIP sampai dengan yang bersangkutan ditetapkan sebagai penerima PIP. Nah, syaratnya peserta didik tersebut harus mengaktifasi terlebih dulu rekening atas nama yang bersangkutan. Nah, kami melakukan atau melaksanakan evaluasi pada seluruh SK nominasi yang kita terbitkan pada 3 periode. Yang periode pertama kita lakukan dengan cut-off pada tanggal 10 Juni, kemudian kita akan melihat kembali data tersebut, berapa banyak dari SK nominasi yang sudah kita terbitkan dan akhirnya sudah mengaktifasi rekening. Kemudian pada periode kedua dengan cut-off 5 Agustus dan periode ketiga dengan cut-off 30 September. Bapak dan Ibu, apabila peserta didik kami tunggu di periode 1 belum mengaktifasi rekening, maka kami masih menunggu di periode kedua. Apabila di periode kedua yang bersangkutan belum mengaktifasi rekening, kami masih menunggu sampai dengan periode ketiga. Nah, apabila pada 3 periode ini tidak juga mengaktifasi rekening, maka peserta didik yang bersangkutan kami batalkan sebagai penerima PIP di tahun 2021 ini. Untuk itu mohon diperhatikan kepada satuan pendidikan untuk segera mengaktifasi rekening penerima PIP dan tidak perlu menunggu sampai dengan periode ketiga. Target Bapak dan Ibu adalah target yang terdekat, yaitu pada periode 1 dengan batas waktu atau cut-off pada tanggal 10 Juni. Untuk penyaluran dana yang kita lakukan di Pusat Layanan Pendidikan, kami melakukan perjanjian kerjasama dengan bank penyalur untuk SD dan SMP. Bank penyalur kami adalah BRI, dan untuk SMA dan SMK, bank penyalur kami adalah BNI. Khusus untuk wilayah Aceh, kami sedang menunggu ketetapan Bank Aceh sebagai penyalur dana PIP khusus untuk Provinsi Aceh atau penerima PIP di Provinsi Aceh. Besaran dana per siswa sebagaimana Persesjen nomor 7 dan Persesjen tahun-tahun sebelumnya, bahwa dana penerima dana PIP per siswa yaitu untuk SD 450.000, untuk SMP 750.000, untuk SMA dan SMK sebesar 1 juta.
Namun untuk peserta didik yang naik ke jenjang berikutnya, maka akan mendapatkan setengah dari besaran tersebut. Misalnya SD, setengah dari 450.000 adalah 225.000. Untuk SMP, setengah dari 750.000 atau 375.000. Tetapi peserta didik yang naik jenjang ini akan mendapatkan 2 kali. Ketika dia di SD, dia memang mendapatkan 225.000. Tetapi ketika dia masuk ke SMP, dia akan mendapatkan 375.000. Sehingga dia ditetapkan sebanyak 2 kali, yaitu ketika dia SD 1 kali, ketika dia SMP 1 kali. Demikian juga untuk siswa atau peserta didik SMP yang naik ke jenjang selanjutnya SMA atau SMK. Dia akan mendapatkan 500.000 atau setengah dari 1 juta ketika dia masuk ke jenjang SMA atau SMK. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, peruntukan dana PIP ini adalah untuk membantu memenuhi biaya personal pendidikan, antara lain untuk membeli buku dan alat tulis, untuk membeli seragam dan perlengkapan sekolah, kemudian membiayai transportasi ke sekolah, untuk uang saku peserta didik, kemudian biaya kursus bagi peserta didik pendidikan formal, dan juga biaya praktek tambahan dan biaya magang. Bapak dan Ibu, sistem yang telah kami kembangkan yaitu sistem informasi program Indonesia Pintar, di mana sistem ini sudah bisa diakses seluruh Indonesia dengan alamat pip.kemdikbud.go.id. Nah, sistem ini Bapak Ibu bisa akses dari sekolah atau satuan pendidikan dan juga dinas pendidikan. Sistem ini juga transparan, diakses oleh kantor staf presiden, oleh KPK, oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP 2K, dan juga Badan Pemeriksa Keuangan. Sehingga di dalam database Si Pintar ini, Bapak dan Ibu, 100% kami transparan dan dapat dipertanggungjawabkan seluruh aliran dana program Indonesia Pintar atau Bansos PIP kepada tiap-tiap penerima PIP, siswa penerima PIP di seluruh Indonesia. Hak akses ke Si Pintar ini kami berikan selain ke publik, juga ke Dinas Pendidikan dan Sekolah, yang mana menu-menu tersebut telah kami atur agar Dinas Pendidikan dan Sekolah dapat mengakses sesuai dengan hak dan kewenangannya. Untuk rekap penyaluran PIP dapat diakses oleh publik dan juga Dinas Pendidikan dan juga sekolah. Kemudian publik dapat mencari data penerima PIP berdasarkan tanggal lahir peserta didik, nama ibu kandung, dan NISN. Apabila ketiga field tersebut dapat dimasukkan secara benar, maka kami dapat menginformasikan apakah peserta didik tersebut penerima PIP atau bukan. Kemudian dari Dinas Pendidikan, selain bisa melihat rekap dan mencari, Dinas Pendidikan juga dapat mendownload rincian penyaluran PIP. Rincian penyaluran ini ada daftar nama penerima PIP, terinci ada nomor rekening, dan seterusnya. Kemudian sesuai dengan jenis SK yang disampaikan tadi, Dinas Pendidikan dapat mendownload SK pemberian PIP dan juga SK nominasi penerima PIP. Kemudian Dinas Pendidikan pun dapat mengusulkan penerima PIP melalui Si Pintar yang dasarnya adalah informasi layak PIP yang telah diinput oleh sekolah di sistem Dapodik. Kemudian Dinas Pendidikan juga mendapatkan informasi rincian pengembalian dana dan juga dapat menyampaikan pengaduan. Kemudian untuk sekolah, sebagaimana Dinas Pendidikan, namun sekolah tidak bisa mengusulkan langsung melalui Si Pintar, tetapi cukup menandai layak PIP melalui sistem Dapodik. Namun di dalam sistem informasi program Indonesia Pintar ini, Si Pintar ini sekolah wajib mengupload image, scan buku tabungan penerima PIP, juga sekolah dapat mengajukan pengembalian dana apabila diperlukan pengembalian dana untuk kasus-kasus khusus seperti misalnya peserta didik yang bersangkutan meninggal dunia atau menolak menerima program Indonesia Pintar. Nah, untuk pengusulan
penerima PIP melalui Si Pintar yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan atas dasar status layak PIP yang telah diupdate oleh Satuan Pendidikan, maka Dinas Pendidikan akan bisa melihat daftar nama seluruh peserta didik yang telah layak PIP, dan kemudian di sana Satuan Dinas Pendidikan pun dapat membedakan yang mana peserta didik yang sudah di SK-kan, yang mana yang sudah diusulkan, dan yang mana yang sedang diusulkan. Sehingga di sini jelas tidak terjadi tumpang tindih apabila akan mengusulkan, tidak akan diusulkan lagi oleh pemangku kepentingan, ataupun tidak akan kita tetapkan lagi pada SK selain dari yang berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan. Kemudian ada hal yang lain terkait dengan aktivasi KIP ATM akan disampaikan oleh rekan saya nanti dari BRI, Bapak Andri, kemudian pembatalan KIP dan pengembalian dana PIP. Bapak dan Ibu, pembatalan KIP ini dapat kita lakukan apabila memang di kemudian hari atau pada saat penyaluran berjalan ternyata yang bersangkutan meninggal dunia, kemudian putus sekolah, atau tidak diketahui lagi keberadaannya, termasuk menolak menerima KIP, atau yang bersangkutan telah berubah status sosialnya sehingga tidak lagi menjadi penerima PIP prioritas, dan juga terbukti ternyata yang bersangkutan mempunyai data duplikat atau ganda yang terdeteksi di kemudian hari maupun pada tahun anggaran berjalan. Nah, untuk pengembalian dana sendiri pada tahun-tahun sebelumnya berbeda dengan tahun pelaksanaan 2021 ini. Pada tahun-tahun sebelumnya, kami melaksanakan pengembalian dana PIP setelah kami menunggu proses pengaktifasian rekening selama 18 bulan setelah berakhirnya masa penyaluran. Namun pada 2021 kami tidak akan mengembalikan dana PIP dengan menunggu waktu sekian lama, tetapi kami hanya menyalurkan kepada peserta didik yang rekeningnya telah berstatus aktif. Jadi memang pada tahun 2021 ini terjadi perbedaan, sehingga dari perbedaan dan kebijakan tersebut kami tidak menunggu sampai melewati batas tahun anggaran dan tidak terjadi pengembalian dana. Dapat dilihat pada tabel ini pengembalian dana yang kita lakukan dari tahun ke tahun, 2015, 2016, 2017, dan juga 2018. Dapat dilihat di sini angkanya sangat fantastis. Pada tahun 2015 kami mengembalikan dana 432 miliar, pada tahun 2016 457 miliar, 2017 532 miliar, dan 2018 347 miliar. Dana tersebut telah dikembalikan ke kas negara dikarenakan peserta didik setelah ditunggu selama 18 bulan tidak juga mengaktifasi rekening. Pada tahun ini 2021 ini sampai dengan saat ini sampai dengan 31 Mei masih kita memberikan kesempatan kepada penerima PIP 2019 dan 2020 untuk mengaktifasi rekening. Kami tunggu sampai dengan 31 Mei sebagaimana surat dari Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, pemberitahuan kepada Dinas Pendidikan dan seluruh satuan pendidikan. Pada saat ini tanggal 11 artinya masih ada sekitar 19 hari kalender untuk bisa mengejar penerima PIP 2019 dan 2020 yang belum sempat mengaktifasi rekening. Nah, sebagai gambaran untuk pengembalian dana PIP 2019 dan 2020 yang sudah segera harus dikembalikan pada tanggal 31 Mei berakhirnya kesempatan peserta didik mengaktifasi rekening. Nah, pada tabel ini gambaran bisa Bapak dan Ibu lihat bahwa penyaluran PIP 2019 yang belum mengaktifasi rekening masih sebanyak 775.871 siswa, dan untuk tahun 2020 masih sebanyak 1.299.637 siswa. Dengan total 2019 dan 2020 apabila kita mengembalikan dana ke kas negara setelah berakhirnya masa aktivasi 31 Mei ini, maka diperkirakan sekitar 1.180.452.300.000.
Tentunya hal ini masih bisa kita sama-sama kejar untuk bisa tetap menyalurkan dana tersebut kepada peserta didik yang memang layak menerima. Sehingga kami mohon bantuan Bapak dan Ibu dari Satuan Pendidikan untuk mencermati kembali, membuka sistem kami, Si Pintar, dan memeriksa peserta didik yang belum mengaktifasi rekening. Karena sangat disayangkan apabila pada 31 Mei nanti tidak kunjung juga mengaktifasi rekening, maka akan dikembalikan ke kas negara. Nah, ini sebagai gambaran penyaluran kami 2015 sampai dengan 2020. Bapak Ibu nanti bisa mendownload materi ini. Dan yang penting untuk diperhatikan oleh sekolah untuk saat ini, Bapak dan Ibu yang ada di satuan pendidikan, kepala satuan pendidikan, operator dapodik, untuk memperhatikan variabel-variabel mandatori yang kita gunakan untuk penyaluran PIP. Yang pertama adalah tentunya nama peserta didik, tanggal lahir, nama ibu kandung, dan juga NIK dan NISN. Dan kemudian Bapak dan Ibu juga lakukan sinkronisasi berkala agar kami di pusat dapat melihat data yang terkini atau termutakhir. Yang kedua adalah Bapak dan Ibu di satuan pendidikan pastikan peserta didik segera mengaktifasi rekening, terutama dari SK nominasi penerima PIP. Dan sampaikan kepada peserta didik bahwa dirinya sebagai nominasi penerima PIP sehingga peserta didik tersebut semangat dan mencari tahu bagaimana untuk mengaktifasi rekening. Kemudian yang ketiga adalah Bapak dan Ibu, sebagaimana kami sampaikan tadi, dua kategori penerima PIP. Yang pertama adalah yang bersumber dari data hasil pemadanan antara DTKS dengan Dapodik, dan yang kedua adalah kategori usulan. Bapak dan Ibu usahakan untuk melakukan koordinasi kepada aparat setempat, kelurahan, agar keluarga miskin atau rentan miskin yang luput dari pendataan DTKS yang dilaksanakan oleh kelurahan itu bisa segera terdata di dalam DTKS sehingga Bapak dan Ibu dapat mengikuti program-program bansos yang lainnya selain dari program Indonesia Pintar. Tentunya program bansos ini juga dilaksanakan oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial, atau Pemda atau pemerintah setempat. Kemudian bagi keluarga miskin, rentan miskin, juga dapat mengikuti program-program penanggulangan kemiskinan yang saat ini banyak sekali kepesertaannya, yaitu program Keluarga Harapan atau PKH. Bapak dan Ibu, kami juga memiliki media sosial Sobat PIP untuk sosialisasi konten-konten dan informasi atau edaran-edaran yang hendak disampaikan kepada Bapak dan Ibu di Satuan Pendidikan atau Dinas Pendidikan. Berikut adalah channel-channel yang sudah kita miliki, baik Twitter, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Bapak dan Ibu, kita akan menyelenggarakan juga, selain dari publikasi, kami pun juga akan menyelenggarakan sayembara-sayembara yang dapat diikuti oleh peserta didik penerima PIP yang sejak 2021 ini kita panggil dengan sebutan Sobat PIP. Mungkin itu demikian Bapak dan Ibu konten yang saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator Bapak Teddy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.